Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Lebaran kali ini bisa dibilang kita fans Chelsea full senyum ya. Timnas menang 1-0 atas Bahrain. Kemudian Chelsea dini hari tadi juga meraih hasil yang sama ya, dengan mengalahkan Spurs 1-0 di Stamford Bridge ya. Dan itu artinya Chelsea sukses meraih poin penuh ya. 3 poin tambahan membuat Chelsea kembali berada di rank 4 dengan koleksi 52 poin. Unggul 1 poin dari City, unggul 2 poin dari Newcastle, kemudian unggul 4 poin dari Aston Villa ya. Jadi ya, target Chelsea musim ini untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan ini masih tetap terjaga ya, meskipun ya menurut saya cukup berat karena saingan kita di bawah ada Manchester City, ada Newcastle, ada Aston Villa yang juga tentu ingin bisa lolos ke Champions League musim depan ya. Dan perbedaan poin dari peringkat 3 Nottingham Forest sampai di peringkat 8 ya kalau tidak salah Brighton itu terpaut tidak terlalu jauh ya. Chelsea dengan Brighton kalau tidak salah hanya beda 8 poin atau 7 poin ya. Saya pernah lihat, coba teman-teman lihat di tabel klasemen. Yang saya tahu adalah kita berbeda 4 poin dari Aston Villa dan tertinggal 5 poin dari peringkat 3 Nottingham Forest ya. Jadi 8 pertandingan ke depan merupakan pertandingan yang harus bisa dimaksimalkan ya, semaksimal mungkin. Apalagi 3 pertandingan ke depan menurut saya seharusnya kita tidak tergelincir ya. Kita hanya akan menghadapi Brentford ya, kemudian Ipswich dan juga Fulham ya, derby London. Dan menurut saya hanya 2 pertandingan yang cukup berat, yakni ketika kita berhadapan menjamu The Reds Liverpool dan juga menjamu The Reds ya, Manchester United ya. Meskipun ya pasti kalian juga menganggap bahwa bukan hanya 2 laga ini ya yang berat, tetapi juga menghadapi Nottingham Forest di markas Nottingham Forest ya, bukanlah hal yang mudah. Kemudian di markas Newcastle juga bukanlah pertandingan yang mudah, tetapi ya tentunya kita lebih yakin bahwa Chelsea bisa meraih hasil maksimal. Oke, kita bahas pertandingan yang berakhir dini hari tadi untuk kemenangan The Blues 1-0 ya. Laga ini juga menjadi awal ya kembalinya striker andalan kita Nicolas Jackson ya, yang beberapa pertandingan harus absen ya karena mengalami cedera. Noni Madueke juga kembali ya, meskipun harus tampil dari bangku cadangan. Dan Nicolas Jackson di pertandingan ini juga dia tidak bermain full ya. Dan keputusan Enzo Maresca menarik Nicolas Jackson ya setelah 7 atau 80 menit bermain ini merupakan keputusan yang tepat ya. Kita harus melindungi Nicolas Jackson ya, karena dia baru saja pulih dari cedera, langsung menjadi starter ya. Tentu ya untuk melindunginya ya dengan cara menariknya lebih cepat ya. Jadi tidak ada yang mempermasalahkan ya, karena sangat pentingnya sosok Nicolas Jackson di lini depan kita ya. Beberapa kali Robert Sanchez ya melakukan umpan ke depan yang beberapa kali bisa dimenangkan oleh Nicolas Jackson ya. Caranya dia membuka ruang, dan yang paling penting ya, gol dari Enzo Fernandez itu adalah hasil dari pergerakan ya, pergerakan dari Nicolas Jackson, di mana dia mampu menarik 2 bek tengah dari Spurs ya, Van de Ven dan juga Romero ya, yang berfokus ke pergerakan Nicolas Jackson sehingga Enzo Fernandez ini bisa memaksimalkan ya, mengkonversi assist dari Cole Palmer untuk menjadi gol satu-satunya The Blues
ya. Dan ya bisa dibilang ini adalah umpan yang paling paling mudah dilakukan oleh Cole Palmer musim ini ya di laga menghadapi Spurs. Dan ini adalah asis pertamanya ya, kontribusi pertamanya ya dari beberapa pertandingan setelah Nicholas Jackson absen. Ya, Cole Palmer baru saja menyumbang asis ya, dimana ya dia sempat dikritik bahwa performa dia menurun ya, tidak pernah mencatatkan asis, tidak pernah mencetak gol, bahkan penaltinya pun itu gagal berbuah menjadi gol ya. Jadi ya sangat disayangkan ya ketika Cole Palmer ini tidak bisa berbuat banyak untuk The Blues. Tetapi dengan kembalinya Nicholas Jackson, kita melihat ya pemain ini punya chemistry ya. Cole Palmer, Noni Madueke, dan juga Nicholas Jackson. Meskipun kita tidak bisa mengabaikan peran di pertandingan tadi, peran Neto, kemudian peran dari Jadon Sancho ya. Dan pemain yang menurut saya yang cukup luar biasa selanjutnya adalah Moises Caicedo, di mana dia terus berlari dari menit awal sampai menit akhir ya. Bahkan di saat pemain-pemain Chelsea mulai kelelahan ya, Moises Caicedo tetap bermain dengan Spartan ya, dengan fighting spirit. Dia selalu berpikir apa yang harus dia lakukan untuk bisa memenangkan ya lini tengah ya, memecah serangan balik dari Spurs ya, dan itu dia lakukan sepanjang pertandingan. Dan menurut saya harga yang dibayarkan oleh Chelsea ke Brighton untuk Moises Caicedo saya rasa sangat-sangat pantas ya. Kemudian kemenangan semalam juga ini memperlihatkan kita di mana kiper yang selama ini berhutang ke kita ya, fans Chelsea, yang bikin banyak kata-kata mutiara keluar dari fans-fans Chelsea, yakni Robert Sanchez, ini melakukan penyelamatan yang sangat luar biasa ketika dia mampu menggagalkan peluang Spurs di menit-menit akhir ya dari Son ya. Bahkan saya berpikir bahwa ini kita akan kebobolan ya ketika umpan silang dilakukan dan Son berdiri bebas di tiang jauh di belakang pertahanan kita ya. Beruntung Robert Sanchez mampu melakukan tugasnya dengan baik dengan mampu menyelamatkan gawang Chelsea dari kebobolan. Clean sheet ya, sangat mahal, clean sheet yang sangat mahal menurut saya. Dan kalau Chelsea bisa lolos ke Champions League musim depan ya, kita tidak boleh melupakan pertandingan ini di mana Robert Sanchez ya membayar hutangnya ke kita ya, ke semua fans Chelsea di dunia ya. Robert Sanchez ini selalu bikin blunder lah ya. Jadi siapapun kalian yang bahkan bukan fans Chelsea tentu tahu sepak terjang dari Robert Sanchez sejauh ini ya. Dan lini pertahanan kita, Malo Gusto, kemudian Marco Kurela bermain sangat bagus, kemudian Levi Colwill ya, Trevoh Chalobah ya bermain sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah mentalitas Chelsea yang sebenarnya. Oke. Dan Spurs ya tetaplah Spurs ya, tim yang mungkin sulit untuk bisa mendominasi Chelsea ya. Kita punya sejarah yang bagus ketika berhadapan dengan Spurs. Oke, mungkin itu dulu ya review singkat saya terkait kemenangan dramatis lah menurut saya, karena 12 menit tambahan ya, dari wasit ya menurut saya tidak masuk akal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.